Halo semua, kali ini aku ingin membahas tentang bencana nuklir Chernobyl. Kalau kalian tertarik dengan bahasan kali ini, ikutin terus ya. Chernobyl atau Chernobyl adalah sebuah kota tak berpenghuni di Ukraina Utara, tepatnya di Oblast Kiev dekat dengan perbatasan Belarus. Chernobyl berlokasi sekitar 90 km sebelah timur Laut Kiev dan sekitar 140 km barat daya di kota Gomel, Belarus. Mendengar kata Chernobyl, apa yang terlintas di benak kalian? Bencana nuklir? Tentu saja. Pada tahun 1977, reaktor pertama Chernobyl sukses berdiri. Disusul dengan 3 unit pada tahun 1978, 1981, dan 1983. Masing-masing unit ini bermuatan sampai 1000 MW. Kalian bayangkan 1000 MW. 1 MW itu sama dengan 1 juta watt. Sedangkan listrik yang kita pakai itu rata-rata 900 watt. Betapa besarnya daya ini? Baik, selanjutnya, setiap unit ini dilakukan uji reaktor nuklir untuk menentukan bagaimana respon reaktor ketika ada kekurangan daya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Ketika tiba-tiba saja ada kekurangan daya atau mati mendadak, dengan tombol scram pada reaktor Chernobyl, maka diusahakan air ini mengalir ke dalam reaktor sehingga mendinginkan inti reaktor. Bagaimana cara air ini bisa mengalir ke dalam reaktor? Air ini akan mengalir dengan dipompa oleh generator. Nah, generator ini akan diberikan tenaga oleh mesin turbin. Tetapi waktu dari mesin turbin hingga generator membutuhkan waktu hingga 60-75 detik. Cukup ada waktu di sela itu ya. Baik, uji coba ini harus dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan yang terjadi di reaktor Chernobyl ini. Sebenarnya uji coba sini sudah dilakukan 3 kali pada tahun 1982 sampai 1985, tapi ketiganya ini dapat dikatakan gagal karena kekurangan daya. Akhirnya diputuskan untuk menguji coba keempat kali pada tanggal 25 April 1986. Namun pada saat itu gagal juga karena kekurangan daya tiba-tiba melanda kota tersebut. Hingga akhirnya uji coba ini dimundurkan ke tanggal 26 April 1986. Nah, di Chernobyl ini cara kerjanya itu perbagian, jadi ada yang kerja di siang, sore, dan malam. Saat itu kebetulan malam saat uji cobanya, dan pekerja malam kebanyakan tidak mengetahui tentang tes ini, tidak memiliki pengetahuan lebih tentang nuklir, dan itu sangat berbahaya atau membahayakan. Bahkan mereka tidak tahu kalau tenaga reaktor itu minimal 700 MW untuk melakukan tes ini, sedangkan saat itu tenaga reaktor hanya 200 MW. Namun tes itu harus sekali dilakukan hari itu juga. Sehingga pada tanggal 26 April 1986, pada pukul 1:23 tes itu kemudian dilakukan. Tes ini dilakukan ketika reaktor hanya memiliki 200 MW. Saat tes dimulai, reaktor ini tiba-tiba turun drastis dayanya hingga hanya mencapai 30 MW. Sangat jauh dengan ketentuan yang ada, yaitu 700 MW. Nah, tenaga sejumlah itu tuh tidak bisa untuk membuat reaktor menjadi dingin karena mereka harus mendorong adanya air ke dalam reaktor, sehingga saat itu reaktor sangat panas. Nah, salah satu pekerja di sana yang bernama Akimov menyadari kalau ada kesalahan sehingga ia langsung menekan tombol AZ5 atau scram yang langsung mematikan reaktor. Seharusnya ketika tombol ini dipencet, maka turbin akan bergerak dan memompa air sehingga inti reaktor ini akan lebih dingin. Tapi nyatanya saat itu semua tidak terjadi. Ditambah lagi batang pengontrol yang terbuat dari grafit tidak dapat juga menurunkan suhu yang ada di dalam reaktor tersebut. Sehingga suhu di dalam reaktor ini sangat panas dan dapat meledak sewaktu-waktu. Saat diukur saat itu daya reaktor tiba-tiba melonjak dari 30 MW hingga ke 33.000 MW. Sangat amat besar, 11 kali lipat dari biasanya. Sehingga panas yang berlebihan di dalam reaktor tersebut membuat saluran bahan bakar di dalam reaktor pecah. Termasuk juga pipa air di sana. Suhu di dalam itu mencapai 3000 derajat Celcius. Karena suhu yang sangat panas di dalam reaktor hingga membuat atap dari reaktor tersebut pecah atau meledak, padahal atap itu seberat 1000 ton. Bayangkan 1000 ton itu bisa meledak karena daya di dalam terlalu panas dan terlalu besar. Dengan meledaknya atap reaktor yang seberat 1000 ton itu memunculkan berbagai material keluar
yang sudah terpapar radioaktif. Dan itu nggak meledak sekali, bahkan sampai 2 kali saat 3 detik kemudian, yang meledakkan 700 ton material grafit. Dan juga termasuk cahaya biru yang biasa disebut sebagai radiasi nuklir dari dalam reaktor tersebut. Tapi saat itu teknisi Chernobyl tidak percaya. Dia anggap reaktor itu bukan hancur, melainkan hanya meledak dari oksigen dan hidrogen. Jadi dia belum percaya kalau reaktor ini sudah meledak hancur gitu. Dan kejadian itu sudah berlalu. Seperti yang kita tahu ya, radiasi nuklir itu sangat amat berbahaya bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar. Sehingga ketika ledakan itu terjadi, menumpahkan banyak sekali radiasi dan paparan radioaktif ke udara, menyebar, dan menyebabkan banyak sekali kematian di kota Chernobyl itu, terutama juga kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan yang terkena paparan tersebut menjadi bermutasi. Kebanyakan manusia yang terpapar radiasi nuklir yang sangat tinggi akan mengalami gejala seperti mual, dan kemudian tubuhnya terasa terbakar dan kulitnya akan lepas. Sama seperti yang dialami oleh para pekerja di Chernobyl yang berada di area di mana reaktor tersebut meledak. Ledakan di Chernobyl ini mengakibatkan 31 orang meninggal dunia di 3 bulan pertama. Setelah itu ada sekitar 90.000 orang meninggal karena efek jangka panjang radioaktif, dan juga ada mencapai 600.000 orang yang terpapar radiasi. Sangat amat banyak, bukan? Bencana Chernobyl ini membawa dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitar, terutama terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang terpapar radiasi dapat bermutasi, dan diperkirakan sekitar 90.000 manusia meninggal akibat efek jangka panjang radioaktif. Juga tercatat 600.000 orang yang terpapar radiasi dapat menyebabkan cacat fisik dan terkena penyakit lainnya. Dan juga ada 400.000 orang yang diungsikan akibat bencana ini. WHO bahkan memprediksi radiasi dari bencana ini mencapai jarak 200.000 km persegi, dan itu menjangkau wilayah Belarusia, Rusia, hingga Eropa. Prediksi lain yang tidak kalah mencengangkan adalah daerah ini tidak layak lagi ditinggali sampai tahun 22.000 atau 20.000 tahun ke depan, karena radiasi yang terpapar di wilayah ini sangat tinggi. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir ini memang ramah lingkungan dan dapat menghasilkan listrik yang dapat kita gunakan sehari-hari. Namun dengan adanya bencana Chernobyl yang telah kita dengarkan barusan, juga dapat mengingatkan kita tentang bahaya dari nuklir ini sendiri. Dan semoga menjadi pelajaran bagi PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir lain ke depannya, agar bencana ini tidak dapat terulang kembali. Karena kita tahu dampaknya begitu besar, hingga tempatnya saja tidak bisa ditempati hingga 22.000 tahun ke depan. Itu sangat amat besar dan membawa dampak buruk kepada generasi selanjutnya. Semoga semua pembangkit listrik tenaga nuklir maupun reaktor nuklir dan semua hal yang membutuhkan nuklir di dunia ini tidak lagi mengalami bencana serupa. Sekian